Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama kita bersyukur ya. Semoga bisa menambah keimanan, bisa menambah ketenangan hati kita, dan juga bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini materinya sangat singkat. Tapi memang ini meskipun singkat tapi penting ini, dan banyak dilakukan orangnya. Banyak dilakukan orang. Aku dewe kadang-kadang ya bingung gitu ya. Ya. Yang pertama, doa itu sebenarnya apa ya? Realisasi dari keinginan ya, kehendak. Ya, jadi doa itu refleksi dari kehendak. Apa yang kita omongkan itu sebenarnya muncul dari dalam. Walaupun kadang-kadang tidak sama antara yang dalam dan luar. Yang luar. Ya, itu berarti kalau tidak sama, itu ada kemunafikan di dalam diri kita. Ya, walaupun munafik dalam arti tidak sampai ke munafik akidah ya, tapi ada kemunafikan kalau tidak sama. Jadi doa itu ada refleksi dari kehendak, keinginan dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita bertanya, kehendak yang baik itu apa gitu ya. Ya, keinginan hidup yang baik itu yang bagaimana? Tentu saja keinginan hidup yang baik itu keinginan hidup yang sesuai dengan ajaran Allah gitu ya. Kehendak hidup menurut ajaran Allah itu, atau menurut sunnah Rasulnya, seperti yang dicontohkan Rasul. Jadi doa itu yang terbaik itu adalah doa-doa yang memang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul, dan juga kalau yang lain mungkin diajarkan oleh para ulama-ulama itu ya, ada doa yang dianjurkan oleh para ulama-ulama itu doa yang terbaik. Ya memang kadang-kadang kalau kita marah terus kita ingin berdoa kepada Allah, itu gimana caranya? Iya, umpamanya ya kayak Derli itu ya, terus dihianati mbak pacare ngono. Terus doa kita bagaimana gitu ya? Ya, doa kita bagaimana? Yang pertama doanya mungkin ya kalau doa yang baik ya semoga kita dapat gantinya yang lebih baik, sing pacarku ya dapat ganti yang lebih baik. Itu doa yang baik. Doanya yang baik begitu. Kalau memang mungkin mangkel ya, kalau yang jelek itu mungkin terus karena mangkel terus mandar kok oleh jutu yang lebih jelek dari saya, itu gak boleh itu. Itu gak boleh ya. Iya. Itu gak boleh itu. Ya. Mungkin yang masih ditoleransi itu begini doanya ya. Ya Allah tunjukkan keadilanmu gitu. Mungkin masih mungkin saking marahnya itu kita mohon ya Allah tunjukkan keadilanmu. Ya, itu kalau kita udah marah-marah betul itu rodok mangkel. Tapi mungkin kalau kita nggak mangkel ya tunjukkan berilah kasih sayang kepadaku dan kepada dia. Itu kalau lagi tenang. Tapi kalau kita lagi marah, memang tunjukkan keadilanmu gitu ya. Biar Allah nanti yang bagaimana itu diserahkan kepada Allah. Oh, itu kalau kita lagi marah-marah betul itu. Bu Diopono Allah karo kita serahkan saja. Itu di Quran banyak yang begitu itu. Ya, gitu itu. Kalau nggak salah
Ada beberapa yang begitu. Jadi tunjukkan keadilanmu gitu aja. Itu ya. Kemudian kadang-kadang juga ada doa yang memang kalau itu ya memang dalam urusan agama juga kita diperbolehkan untuk meminta kehancuran ya. Kehancuran. Seperti kunut nazilah itu meminta supaya umat itu dihancurkan, dan memang betul-betul hancur umat itu. Kalau ini urusan agama, ya, urusan agama begitu. Jadi boleh kalau memang ya, boleh. Kalau memang itu urusan agama, artinya urusan yang membahayakan. Ya. Ada lagi kalau nggak salah doa yang untuk meminta kehancuran ya orang-orang yang berbahaya bagi kita, bagi umat, bukan bagi pribadi, tetapi bagi umat gitu ya. Umat itu. Kayak begitu. Ya seperti ya kalau Nabi Muhammad itu ya kunut nazilah itu kan doa ya untuk supaya hancur gitu ya. Umat ya. Nah itu masih diperkenankan kalau begitu. Tapi itu harus pemimpin yang ngomong begitu itu ya. Ya seperti barusan itu kita mohon apa itu? Barusan Palestina ya, kita diminta seluruh bangsa itu untuk doa kunut bersama ya untuk kehancuran musuh dari Palestina. Itu enggak masalah kalau begitu ya. Itu enggak. Yang sulit adalah banyak orang berdoa seperti yang Pak Abadi sebutkan itu adalah yaitu kepingin dikabulkan tetapi niatnya tidak bagus. Ya, seperti banyak itu orang-orang yang kepingin jabatan itu, jabatannya naik, DE poso, ya sholat malam, ya poso, sholat malam, minta itu kepada Allah supaya jabatannya naik. Tapi keinginan supaya jabatannya naik itu untuk korupsi ya. Jabatan kan iso golek duit gampang, korupsi ini gampang. Nah ini yang banyak terjadi memang. Bahkan orang-orang begini ini kadang-kadang datang ke kiai minta bantuan begitu ya, supaya jabatan naik. Kadang-kadang malah yang lucu lagi itu orang-orang ini berdoa sholat tahajud wis korupsi tapi minta selamat. Korupsi duit, KPK teko, dia poso berdoa sholat tahajud minta selamat. Nah ini kan enggak ya, ini enggak konsekuen. Iya kalau terus minta selamat terus dia enggak korupsi meneh, tapi kan kadang-kadang malah berkorupsi terus menerus ya. Yang paling fatal adalah seperti ini ya, nek musim pemilu itu loh. Iku lah wong sing caleg-caleg iku ya sembayang, ya ngetokno dhuwit kepingin jadi DPR. Tapi kepinginnya jadi DPR kan bukan kadang-kadang bukan untuk ngayomi rakyat, tetapi untuk menghancurkan rakyat. Untuk itu gitu loh ya. Nah itu menjadi kalau begitu itu kan doanya menjadi fatal gitu ya, menjadi fatal. Nah itu yang juga menjadi masalah itu adalah orang tua. Orang tua itu kadang mendoakan anaknya biar dapat pekerjaan yang baik, biar terus oleh jabatan iso akeh duit. Ya ini masalah kan itu. Ya duit ini hasil kerja gak masalah, tapi kadang-kadang iso korupsi itu. Itu bukan untuk menjadi anak soleh, tetapi menjadi bukan menjadi anak soleh, tetapi menjadi anak kaya gitu. Ya. Doa sambil minta terus
sambil berusaha terus orang tuanya mendoakan anaknya supaya anaknya menjadi anak kaya, bukan menjadi anak kaya dan soleh gitu enggak, tetapi hanya untuk kaya dapat jabatan yang dikehendaki itu. Nah, ini kan begini ini kan ya repot gitu ya. Ya, repot. Ya. Jadi itu orang tua yang seperti itu. Ya. Makanya ini pembahasan sebenarnya banyak sekali gitu ya. Kadang-kadang kita ini harapan hidup kita, keinginan hidup kita itu kudune kan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kadang-kadang harapan hidup kita itu tidak sesuai dengan itu. Ya. Yang dimaksud doa itu bukan hanya yang kita baca, bukan. Itu yang kita baca itu hanya sebagian dari doa. Keinginan hidup kita itu doa. Cita-cita kita itu doa. Ya. Kalau cita-cita kita itu tidak sama atau mungkin bertentangan dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya, itu kan jadi masalah gitu. Sakarepe dhewe, kehendaknya kehendak hawa nafsunya. Makanya kalau sudah begini, ini kalau kita ingin hidup sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, maka kena ayat ilahahu hawahu. Nafsunya menjadi Tuhan. Nah, ini yang paling ruwet gitu ya. Ini sebenarnya doa yang paling penting ya. Tujuan hidup kita, kehendak hidup kita mau apa gitu. Kita nikah mau apa, kerja mau apa, dan sebagainya itu doa-doa semua, walaupun itu nggak diomongkan. Jadi doa itu refleksi dari keinginan kita, refleksi dari tujuan hidup kita. Ya. Yang diomongkan, itu hanya sedikit, tapi yang penting itu apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Karena yang ada di lubuk hati kita itulah yang akan berenergi ya. Berenergi. Makanya kenapa kok banyak orang berdoa tapi nggak dikabulkan. Dungonya kayak tapi nggak dikabulkan. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih. Di dalam hatinya, di dalam otaknya itu ada aura negatif gitu. Aura negatif. Sehingga antara omongan yang baik dan aura negatifnya itu campur. Ya. Sehingga apa itu doa kita nggak terkabul akhirnya. Ya. Kan begini ya, apa itu ada hadis kalau nggak salah dalam kitab Al-Ghazali itu saya sebutkan ya. Apa itu ibadah atau doa atau harapan hidup ibadah itu setiap sore, kalau setiap harinya ya, setiap hari sore dan pagi itu kan dilaporkan kepada Allah, naik ke langit. Kalau mingguan itu pada hari Senin dan hari Kamis itu dibawa ke langit. Kalau tahunan nanti pada bulan Saban itu laporan secara keseluruhan. Ada doa atau ibadah itu begitu di langit pertama itu sudah ditolak. Kenapa? Karena orangnya banyak ghibah. Begitu amalnya diangkat oleh malaikat hafidh sampai ke langit pertama, jadi amalannya sobo, amalnya si A, langsung pukulkan kepada si A karena orang ini banyak ghibah gitu ya. Kalau orang tidak banyak ghibah, amalan itu dari langit pertama lolos menuju langit kedua. Begitu langit kedua itu ditolak lagi. Kenapa? Karena banyak namimah, adu domba antar. Mungkin dari ghibah namimah
itu lolos, pada langit ketiga itu ditolak karena sombong. Berdoa karena sombong, ibadahnya karena sombong gitu ya. Mungkin ghibah, namimah, sombong sudah selesai. Pada langit keempat ujub, bangga diri. Oh, itu loh aku luar biasa. Iki hasil kerjaku dan sebagainya. Karena ujub. Itu ditolak pada langit keempat. Pada langit kelima, itu hasad. Ada hasad. Sehingga pada langit kelima ditolak juga. Ya. Pada langit yang keenam, ditolak karena apa? Karena tidak kita berdoa tapi tidak penuh kasih sayang kepada orang lain. Ya. Mungkin yo saking mangkele terus diloroni mbek pacare juga kasih sayang. Ya, itu ditolak, gak kasih sayang. Ya. Pada langit yang ketujuh itu tidak ikhlas karena tidak karena Allah, tetapi karena hawa nafsunya. Jadi 7 kriteria itu kalau sudah terlewati itu luar biasa, doa naik soet langsung diterima Allah. Ya. Makanya rodo angel mungkin kalau diukur dari 7 doa-doa kita boy. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak sombong, tidak ujub, tidak hasad, kasih sayang, dan karena Allah ikhlas. Itu kriterianya supaya ibadah kita itu, amal ibadah itu naik langsung lepas ke langit 7 dan sampai sidratil muntaha di hadapan Allah gitu ya. Gitu. Makanya kalau kata Quran itu bikol bin salim, kecuali orang yang datang kepadaku dengan hati yang bersih. Bersih dari itu. Ya. Kalau orang-orang yang bersih begitu doanya langsung diterima. Karena lolos itu dari penjagaan malaikat langit-langit itu. Ya, lolos semua begitu di bawah. Nah, ini mungkin doa kita tersangkut nanti. Jadi ini Mbak Solike jadi tersangkut nek tersangkut dong apa diantem nang yang berdoa di hadisnya itu dihantamkan kepada yang berdoa gitu ya. Nah itulah mungkin yang dapat saya sampaikan ya, semoga ya berdoalah sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang, jangan ujub, jangan sombong, bersihkan hati supaya aura doa kita dan gelombang doa kita itu tembus sampai ke langit yang ke-7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapan pada tema pertemuan hari ini.